Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin kita sama-sama membaca dan mempelajari yang mengulang kembali sebagai pengingat bahwasanya Allah telah berfirman di ayat 214 yang makna dari ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum, apakah kalian ataukah kalian mengira, menyangka antadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, masalu, perumpamaan atau yang semisal, yang belum datang kepada kalian semisal alladzina khalau min qablikum, semisal yang telah datang kepada orang-orang yang telah lalu dari sebelum kalian, di mana masadhumul ba'sa wadh-dharra, telah mengenai mereka kemelaratan, kemiskinan, wadh-dharra'u, dan penderitaan, sakit, kepayahan, kesulitan, ya, wazulzilu, dan mereka telah digoncang dengan berbagai macam cobaan, hatta yaqular rasul sampai Rasul itu berkata, bukan hanya Rasul yang berkata, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, dan orang-orang yang beriman ma'ahu, bersamanya, bersama Rasul itu, sampai mereka berkata, mata nasrullah, mata, kapankah nasrullah, pertolongan Allah akan tiba. Allah menjawab, ala, ketahuilah, inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan, inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, dekat. Maksudnya pertolongan Allah itu pasti datang, tunggu saja, sabar. Setelah ayat 214 ini, kita langsung sama-sama berangkat menuju ayat 261 dari surat Al-Baqarah juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai dari ayat 261 sampai dengan ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min
sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allah berfirman di dalam kumpulan ayat-ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adikku, ya, anak-anak sekalian semuanya ya yang sudah bisa membaca Al-Quran. Perhatikan firman Allah dalam ayat-ayat yang tadi sudah dibaca. Yang pertama pada ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalu perumpamaan alladzina orang-orang yang yunfikuna mereka selalu menginfakkan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillah di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu kata Allah kamasali sama perumpamaannya dengan habbatin. Infak mereka itu sama seperti sebuah biji yang disebarkan, sama dengan sedekah infak yang dibagi-bagikan, disebarkan kepada orang-orang. Ya, ibarat sebuah biji, setiap infak itu sebuah biji tumbuh-tumbuhan yang disebarkan ke bumi, lalu ambatat biji itu tadi menumbuhkan. Ya, ini fiil madi, ya, fiil madi dari dengan fa'ilnya itu habbah. Ya. Seperti perumpamaan satu biji tumbuh-tumbuhan yang disebarkan ke bumi lalu tumbuhlah biji itu menjadi sebuah pohon, ya. Lalu pohon itu ada sab'a sanabila, ada 7 tangkai. Kalau di keterjemahan biasanya diartikan bulir, sumbulatin diartikan. Itu sanabila ini bentuk kata jamak dari ini. Kalau satu sumbulatun, nah sini tulisannya sumbulatin karena dia seharusnya sebagai mudhaf ilaih. Terus sumbulatun itu tangkai itu ya. Seperti sebuah biji yang menumbuhkan pohon yang ada 7 tangkai yang fi kulli pada setiap sumbulatin
tangkai pohon itu tadi, pohon itu kan batang ya, terus bercabang atau bercabang bertangkai, bercabang dan bertangkai. Nah itu pada setiap tangkainya itu ada mi'atu habbah, ada 100 biji. Misalnya menanam rambutan. Saya nggak tahu Pak Adana nanam rambutan tuh pakai biji aja bisa nggak Pak? Bisa? Hah? Oh ya, biji rambutan atau biji apa lagi ya? Hah? Kelengkeng atau biji apa lagi? Aku ini bukan ahli pertanian, jadi nggak bisa. Ya biji mangga, nah wes gitu aja biji mangga. Jadi ingat pohon mangga di depan rumah dinas itu, yang menanam bunda itu, nggak tahu masih ada nggak itu? Hah? Udah ditebang ya? Ya, udah nggak apa-apa. Jadi seperti sebuah biji yang disebarkan ke bumi lalu tumbuh menjadi sebuah pohon yang bertangkai 7, katanya Allah di sini ya, yang setiap tangkainya itu, jadi pohon mangga atau pohon jeruk atau pohon rambutan atau pohon kelengkeng tumbuh jadi batang, tumbuh-tumbuhan, kemudian bercabang dan bertangkai. Taruhlah ada pada setiap tangkainya itu ada 700 biji. Dalam setiap cabang pohon tadi mengandung 700 rambutan atau 700 kelengkeng. Nah itu, padahal tadinya asalnya cuma 1 biji aja, terus jadi pohon dan berbuah banyak, maksudnya begitu. Itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya seperti itu, menjadi 700 biji. Wallahu, dan Allah itu yudha'ifu, akan melipat gandakan, maksudnya melipat gandakan pahala infaknya dia yang cuma 1 biji tadi menjadi 700 biji, liman yasha. Ingat ada catatannya di sini, tidak semua orang. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Nah, kita lihat penjelasannya ayat 261 dari tafsir yang ringan saja, yaitu tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas dulu. Ayat 261. Nah ini. Tsumma, kemudian kata Ibnu Abbas, setelah Allah berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim, zakara, Allah menceritakan, Allah menyebutkan tentang nafaqatal mu'minina fi sabilillah. Nafaqah, bahasa Indonesianya nafkah. Jadi bahasa Indonesia nafkah itu berasal dari bahasa Arab bang, bung, mas, mbak, pak, bu. Sampai mau anti Arab bagaimana? Orang Jerman aja sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Orang Perancis berbondong-bondong masuk Islam. Sampai orang Indonesia yang sudah Islam malah mau ngikut orang lain. Ya. Allah menyebutkan tentang nafkah atau infaknya al-mu'minina, orang-orang beriman yang dilakukan infaknya tadi fi sabilillah, di jalan Allah. Di sini tidak diterangkan oleh Ibnu Abbas apa yang dimaksud dengan infak fi sabilillah. Ya. Terus faqala, maka Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan, permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Juga tidak diterangkan oleh Ibnu Abbas, menginfakkan harta jalan Allah itu bagaimana sih? Yaqulu, Allah, maksud ayat ini Allah, yaqulu, Allah berfirman, masalu, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, maksudnya masalu, perumpamaan amwal, perumpamaan harta-harta, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan harta, amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Juga tidak diterangkan lagi di sini
itu kamasali, sama dengan perumpamaan habbatin, sebuah satu biji yang ambatat, menumbuhkan. Dari satu biji itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian akhrajat, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan atau mengeluarkan sab'a sanabila, 7 tangkai atau 7 bulir, fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkainya itu tadi atau setiap bulirnya itu, ya, minha, darinya, dari pohon itu ada mi'atu habbah, 100 biji. Tadinya cuma 1 biji, lalu tumbuh jadi satu pohon yang pohonnya itu bercabang 7 atau bertangkai 7, dan pada setiap tangkainya ada 100 buah, ada 100 biji, jadi seluruhnya ada 700 biji. Kadzalika, begitulah kata Ibnu Abbas, yudhaifu, Allah akan melipat gandakan nafaqatal mukminin, nafkah atau infaknya orang-orang beriman yang dilakukan fi sabilillah, di jalan Allah, min wahidin, dari 1 biji atau 1 hartanya, 1 rupiahnya, 1 dolarnya, 1 pound sterlingnya, 1 yennya, 1 cuannya, 1 cuan, ya, 1 mata uangnya tadi, Allah lipat gandakan pahalanya ila sampai kepada sab'ami'atin, 700. Wallahu yudhaifu, dan Allah itu akan melipat gandakan. Dari 700 itu Allah masih bisa melipat gandakan lagi, fauqa dzalik, di atas itu. Tapi yang mencapai bisa mendapatkan pahala lebih dari 700 kali lipat, tidak semuanya. Liman, bagi siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Maksudnya kata 15, liman kana ahlan lidzalik, bagi orang yang dia adalah ahli atau pemilik lidzalik, bagi keutamaan tersebut. Wa yuqalu, dan menurut tafsir yang lain, liman, bagi siapa yang dia kehendaki, maksudnya liman, ya, qibala minhu, bagi orang yang dari arah dia itu, ya. Jadi tidak semua. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, maksudnya maha luas bitadhaif, untuk melipat gandakan balasan pahala setiap orang beriman. Alimun, Allah juga maha mengetahui binafaqatil mukminin, terhadap infaknya orang-orang beriman, wa biniyatihim, dan Allah mengetahui niat mereka. Makanya setiap kali saudara menginfakkan itu, jangan sekedar, jangan begitu, niatkan dalam hati, ya Allah, aku cuma bisa menginfakkan segini, ya Allah, terimalah infakku ini, ya Allah, dan lipat gandakanlah balasannya, ya Allah. Semata-mata aku lakukan ini hanya kepingin Engkau ridho kepadaku, ya Allah. Masukkan, walaupun cuma bisa 1000, tapi tiap hari 1000 tiap hari, Pak. Ya, ini tafsir Ibnu Abbas. Kita lihat sedikit yang sebanding setara dengan tafsir Ibnu Abbas, yaitu tafsir Jalalain yang paling disukai oleh Gus Bahak dan saudara kita di kalangan Nahdiyin. Jadi kalau belajar tafsir, ya tafsir Jalalain ini. Masalu, ya, masalu, perumpamaan, permisalan apa? Sifata nafaqatin. Masalu sifati nafaqatin atau sifatu nafaqatin, ya, perumpamaan sifat infak alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, infak orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Nah, ini ada penjelasannya. Menginfakkan harta di jalan Allah itu maksudnya menginfakkan harta, yaitu ta'atihi, menginfakkan harta dalam rangka mentaati Allah. Kan Allah berfirman di banyak ayat itu. Di ayat yang Pak Wahid lagi kecapean, banyak pasiennya itu.
Di dalam surat ini misalnya ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan di sini deh, nanti ngerusak ini lagi, ke sini aja. Salah satu contoh ya, kita buka, kita lari dari ayat 100, surat Al-Baqarah ayat 200 tadi, 260 sekian tadi, lari ke surat Al-Munafikun yang dihafal oleh Pak Wahid ini. Nah, ini di bagian belakang dari surat Al-Munafikun itu, di ayat 10 atau 9 itu ya, Allah berfirman. Ayat yang ke-9. Bukan ini, saya At-Taghabun. Saya keliru. Pak At-Taghabun ya Pak ya. Udah bangun beliau. Di ayat terakhir. Mana ya? Nah ini ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ini juga Pak. Astagfirullah. Mana? Ini. Ya betul, kita mulai dari sini. Ini surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 14. Jadi sudah saya terangkan ayat surat At-Taghabun dari ayat surat 2 ke surat 64. Tadi nanti kita tidak terangkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, inna min azwajikum, ketahuilah sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari istri-istri orang-orang beriman, wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak orang beriman itu aduwallakum, bisa menjadi musuh bagi kalian. Masya Allah, Allah tuh memang maha pintar kok, maha tahu. Allah tahu di antara istri-istri orang beriman ini, orang beriman yang banyak ini dan anak-anak mereka. Orang-orang beriman ini yang punya istri dan punya anak. Di antara mereka orang-orang beriman itu ada yang punya istri dan punya anak, tapi istri dan anaknya tidak mendukung suaminya, memusuhi suaminya. Mau ngaji dihalang-halangi. Gak usah ngaji bang, aku ini ditungguin, aku ini masih perlu sampeyan, jangan ngaji dulu. Padahal ditinggal juga gak mati itu sebetulnya. Tapi dia minta ditungguin. Manja gitu mungkin ya. Atau anak jadi musuh, anak disuruh ngaji gak mau, melawan orang tuanya. Ketahuilah sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, wahai orang-orang beriman, ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah kalian kepada mereka. Kalau kamu lihat istri kamu, anakmu sudah mulai melenceng dari jalan Allah, sudah mulai tidak taat kepada Islam, pada agama ini, hati-hati, waspadai mereka. Ya, dengan cara mengingatkan, menegur, menasihati. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan istri dan anak yang memusuhi kalian, wa tasfahu, dan kalian bersikap longgar, bersikap melonggarkan dada, ya, wa taghfiru, dan memaafkan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kamu punya istri, punya anak yang mesti kamu sabar. Maafkan mereka, nasihati mereka dengan sabar. Bersikap longgar dada. Ya. Terus ampuni kesalahan mereka, maafkan dosa mereka. Jangan sampai gara-gara ini kamu jadi istri gak taat sama suami, kau cerai, aku mau kawin lagi. Nah, itu bukan jalan keluar, itu emosi. Itu emosi. Ya, bukan bukan iman. Bukan ikhlas itu. Terus ampuni, maafkan mereka karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu Allah beritahu, kalau ada di antara orang beriman ini punya istri dan anak, ada di antara mereka yang menjadi musuhnya, Allah berfirman pada ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim. Innama sesungguhnya tiada lain amwalukum harta-harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian fitnatun adalah fitnah. Nah, jadi anak dan harta itu fitnah, cobaan. Kita punya istri itu ya dikasih cobaan. Nah, kalau istrinya baik, alhamdulillah. Kalau istrinya ngeyel, ya itu cobaanmu itu. Kamu sendiri yang milih kok. Nah, aku dulu nggak tahu kalau dia ngeyelan begini, tanya setelah jadi istri. Ya dulu kan masih belum jadi istri ya, belum menampakkan sifat aslinya. Ya, kalau orang-orang dulu istilahnya lagi pacaran gitu, wah yang manis-manis yang dilihatkan. Ya, begitu sudah kawin lain ceritanya. Kamu dulu lembut, sekarang kok galak sih? Ya galak, memang aslinya memang galak kok. Ya, jadi sesungguhnya tiada lain harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah cobaan, fitnah. Wallahu dan Allah itu indahu di hadapannya ajrun azim, ada ganjaran yang besar. Jadi kalian kalau punya anak, punya istri, istrinya seperti apapun, ya kamu nikmati aja istrimu. Istri yang galak dinikmati, galak. Nanti kalau suatu ketika kamu ditinggal jauh sama istrimu, kangen. Aku kangen sama kamu, kangen apa? Kangen sama galakmu itu loh. Nah, tuh. Ya, jadi begitu. Allah mengajari kita kepada istri, kepada anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita maui, yaitu cobaan. Dan kamu disuruh bersabar sama Allah. Ada nanti balasan yang besar untuk kesabaranmu. Nah, ada yang berikutnya ini. Fattaqullaha mastata'tum. Fattakullah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini ayat ini menjadi nasih, menjadi penggugur, penghapus dari ayat dalam surat Ali Imran ayat 102 kalau nggak salah ya Pak Iris nggak ada ya. Di surat Ali Imran itu ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Itu takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu berat. Karena apa? Makna dari takwa kepada Allah dengan sebenar-benar berat, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benar takwa itu artinya Allah itu harus didengar firman-Nya, omongannya, kalamnya, dan kita tidak boleh, Allah harus ditaati dan tidak boleh diingkari. Allah itu harus disyukuri pemberiannya dan tidak boleh dikufuri. Ya. Kemudian yang ketiga apa Mas? Tuh, lali tahu? Ya. Jadi Allah itu harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa sama Allah? Oh, makan harusnya baca bismillah aja sering lupa. Waktu kita makan enggak baca bismillah, berarti kita sedang lupa sama Allah itu. Mau naik motor, udah naik kakinya ke jok sepeda motor, dan naik kakinya ke mobil, udah duduk di mobil, harusnya baca bismillah itu sering lupa kok. Di saat kita lupa baca bismillah itu sedang lupa sama Allah itu. Maka ayat itu terasa berat sampai para sahabat ketika tahu bahwa makna ayat itu adalah Allah itu harus selalu ditaati dan tidak pernah dimaksiati. Siapa di antara kita tidak pernah maksiat coba? Enggak ada, kita semua pernah maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah. Disuruh jangan riya, kita riya, pamer, ya. Disuruh infak, kita nggak mau infak. Disuruh sholat, banyak di antara kita nggak sholat. Itu namanya Allah tidak ditaati. Padahal Allah itu harus ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Yang kedua, Allah itu harus disyukuri pemberiannya walaupun sedikit, apalagi banyak, dan tidak boleh diingkari. Allah ngasih kok cuma sedikit sih Allah ini, itu tidak boleh. Ya. Terus yang ketiga, Allah itu harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah lupa sama Allah? Para sahabat berbondong-bondong datang pada Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka berlutut di depan Rasulullah. Kami tidak sanggup mengamalkan ayat ini ya Allah, ya Rasulullah.
Siapa di antara kami semua yang tidak pernah mendurhakai Allah ya Rasulullah? Kami semua pernah mendurhakai Allah ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah bersyukur kepada Allah? Kami pun pernah tidak bersyukur kepada Allah ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah lupa kepada Allah? Kami semua pernah lupa kepada Allah ya Rasulullah. Rasulullah terdiam, nggak bisa jawab. Turun ayat ini. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Jadi takwa sebenarnya takwa diganti dengan ini. Bertakwalah kalian semampu kalian, wasma'u, dan dengarkanlah firman Allah, kalam Allah, ya, omongan Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian kepada apa yang Allah katakan, wa anfiqu khaira, dan infakkanlah harta itu. Khairan ini maksudnya harta. Ya, harta disebut oleh Allah sebagai khairun, kebaikan, sesuatu yang baik. Harta itu sesuatu yang baik. Ya benar. Duit itu baik, Pak, baik. Karena duit itu baik, ya kita gunakan tuh yang baik-baik. Nah, ya. Jadi infakkanlah harta kalian itu li anfusikum, untuk kepentingan diri kalian sendiri. Jadi ketika kita menginfakkan uang kita, harta kita di kotak-kotak infak, dimanapun kita menginfakkan harta kita, atau kita memberikan kepada orang-orang yang kita beri kepada mereka, lakukanlah itu karena Allah. Lakukanlah itu untuk mencari perhatian Allah. Ya Allah, perhatikan ya Allah, lihatlah Allah, aku sudah infak ya Allah hari ini. Aku sudah bagian hartaku kepada orang-orang yang memerlukan harta ya Allah. Saksikanlah ya Allah, aku lakukan ini hanya karena Allah, hanya karena Engkau. Aku ingin Engkau memberi pahala atas infak yang aku lakukan ini. Infak yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan Allah itu perlu infak atau butuh infak. Enggak, sama sekali. Allah itu maha kaya, Dia yang selalu memberi kita rezeki terus kok, tiap hari kok. Ya. Makanya ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wa may yuqasuha nafsihi, waman, dan siapa yang yuqa, dia terjaga, dia dijaga oleh Allah dari syuha, kekikiran nafsihi, dirinya. Semua manusia itu punya sifat kikir, punya sifat medit, walaupun sedikit. Hanya Rasulullah SAW saja enggak punya sifat medit. Semuanya kita itu punya sifat medit. Ya, tapi ada yang meditnya kebangetan, ada yang meditnya sedikit. Ya. Dan siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka itulah mereka orang-orang yang beruntung, yang akan masuk surga. Nah, ini saya sampaikan ayat ini, saya bacakan ayat ini pada sampean semuanya dalam rangka menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita berinfak. Di surat Al-Baqarah yang sedang kita pelajari tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261, ya, yang isinya atau bunyinya seperti ini tadi. Nih. Allah menerangkan bahwa setiap infak dari harta kita, rupiah-rupiah kita yang kita infakkan di jalan Allah itu balasannya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Makanya saya sering mengatakan, Bapak Ibu sekalian sudah infak apa belum? Setiap hari harus infak, tiada hari tanpa infak. Kalau tidak di sini, di luar. Kalau tidak di sini di kontak infak kepada istri. Istri tiap hari kasih duit itu istri itu, Pak. Kalau sama punya istri, kasih duit. Kalau enggak ada, kasih ke anaknya, ke cucunya. Lalu cari istri lagi. Ya. Istri itu setiap hari harusnya dikasih infak. Tapi kalau susah setiap hari karena istrinya jauh, masa setiap hari transfer 6.500. Ngirimnya 50.000. Ongkos transfernya 6.500. Alah diropel aja. Tri istri, aku nggak bisa tiap hari ya, seminggu sekali ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi 7 kali lipat lo ya. Oh ya. Ya sudah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, Allah mengajari kita untuk infak, dan infak itu kita lakukan fisabilillah karena mentaati Allah. Tuh. Terus
Allah berfirman pada ayat berikutnya, alladzina yunfikuna, dan orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, dalam rangka mentaati Allah. Ada syaratnya loh, ada syaratnya untuk dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Allah mengajari kepada kita, summa, kemudian la yutbi'una, mereka tidak mengiringi ma'anfaku, apa yang telah mereka infakkan, manan, dengan mengungkit-ungkit, wala, dan tidak pula azan, dengan menyakiti hati yang diberi. Untuk mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah dan tidak mengiringinya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberi itu tadi, lahum, untuk mereka, ajruhum, ganjaran mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka di surga nanti, wala khaufun alaihim, dan di akhirat nanti tidak ada rasa takut terhadap mereka. Mereka tidak takut di saat semua orang pada takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Jadi orang-orang yang beriman dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah, nanti di akhirat tidak akan sedih. Sifat orang beriman itu memang begitu, tidak akan takut menghadapi hal-hal yang akan datang, dan tidak bersedih menghadapi sesuatu yang sudah lalu. Yang lalu sudahlah, biar berlalu. Jangan diingat-ingat lagi, karena hanya akan menyakiti hatimu saja. Lupakan. Ingatlah yang akan datang. Nah, mulailah hidup yang baru. Ya, lihat masa depan. Koruptor-koruptor itu mau dimaafkan oleh Pak Prabowo, tapi belum jadi. Ya. Kan diprotes orang banyak. Bingung sekarang Pak Prabowo itu, presiden kita itu. Ya. Terus kata Allah, orang-orang beriman itu tidak akan punya rasa takut di akhirat nanti. Di dunia juga begitu, mereka tidak takut terhadap masa depan, dan tidak takut terhadap tidak bersedih terhadap masa lalu. Terus lalu Allah ngasih tahu bagaimana caranya kalau ada orang minta kepada kita, kita nggak bisa memberi. Memang karena nggak ada, bukan karena kita pelit, bukan karena kita pengasit. Allah ngasih tahu, qaulum ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan permintaan maaf dan ampunan, khairun, itu lebih baik. Lebih baik tidak memberi dengan mengatakan ucapan yang baik dan permintaan maaf, ya, itu lebih baik min, daripada sedekatin, sedekah, yang yatba'uha, dia mengiringinya, dia mengiringi sedekah itu, azan, dengan menyakiti hati yang diberi. Wallahu, sedangkan Allah itu ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Allah itu al-halim, maha penyantun, tidak tergesa-gesa menyiksa hambanya. Hambanya berbuat salah, dibiarkan oleh Allah. Berbuat dosa lagi, dibiarkan lagi. Berbuat dosa lagi, dibiarkan. Itu Allah tuh kayak begitu. Itu namanya al-halim. Ya, Allah itu tidak segera menyiksa hambanya yang berbuat dosa. Dibiarin aja sampai tua, seperti yang hadis yang saya bacakan kemarin. Ya, ada seseorang di antara kalian yang berbuat dengan perbuatan ahli neraka, penduduk neraka, dari kecil sampai tua, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu gini, sedikit lagi dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitabu, lalu mendahului kepada dia ketetapan Allah. Fa'amala bi'amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahlu surga, atau fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, ya, terus fayadukhulaha, lalu dia masuk ke dalam surga. Ditutup akhirnya dengan kebaikan. Masa dulunya brengsek sudah. Semua orang mencaci maki dia, menghina dia, tapi hidupnya ditutup dengan
husnul khotimah itu. Nah, ini ayat ini menarik sekali. Belum selesai Pak, karena waktu sudah habis. Kita akhiri sampai sini dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin fi Indonesia wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma 'alaika bil qaumidz zalimin. Allahumma 'alaika bi qaumil fasikin. Allahumma 'alaika bi qaumil munafiqin. Allahumma 'alaika bi qaumil musyrikin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya ya Allah kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah semua penyakit yang kami derita ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ampunilah pula dosa-dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami semuanya ya Allah. Berilah mereka semuanya petunjuk ya Allah, dan berilah kepada mereka semua keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kepada mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kepada mereka kesehatan dan sembuhkanlah semua penyakit yang mereka derita. Berilah mereka semua kemudahan dalam urusan jodoh mereka, rezeki mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka dan rumah tangga mereka ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan keluarga kami, anak-anak dan istri-istri kami di dalam surgamu Jannatul Firdaus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.